Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Advan Zulfan. Bertemu lagi dengan Pak Guru di pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 pada pelajaran yang pertama, yaitu Mari Belajar Al-Quran Surah At-Tin. Pada pembahasan ini Pak Guru akan belajar bersama anak-anak, yaitu menghafal surah At-Tin dan menulis surah At-Tin. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan anak-anak dapat menjadi anak yang soleh dan solihah. Amin ya robbal alamin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, ada cara mudah menghafal surah At-Tin, yaitu mulailah dari membaca ayat pertama. Bacalah berulang-ulang sampai hafal ayat pertama tersebut. Setelah hafal, baru dilanjutkan ayat kedua dengan cara yang sama, yaitu dibaca berulang-ulang dan hafal. Kemudian ayat ketiga dan seterusnya sampai ayat ke-8. Kegiatan menghafal surah At-Tin ini, ya, karena masih pandemi di beberapa tempat, di beberapa daerah, tentunya anak-anak bisa minta tolong kepada ayah atau ibunya, ya, kepada kakaknya untuk menyimak hafalan kalian. Apakah sudah hafal atau belum? Anak-anak, mari kita mulai menghafal surah At-Tin pada ayat pertama, kemudian dilanjutkan ayat kedua dan ayat ketiga. Setelah 3 ayat ini lancar, dilanjutkan dengan ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Kemudian setelah ayat keempat dan kelima juga lancar dan hafal, maka dilanjutkan dengan ayat yang keenam. Setelah ayat keenam hafal, ya, kalian mengulangi ayat yang pertama dulu. Ayat pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Alhamdulillah ternyata sudah lancar, sudah hafal, maka dilanjutkan dengan ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Kemudian yang terakhir, nanti anak-anak harus apa? Mengulang dari pertama. Dari ayat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai semuanya hafal. Dan insya Allah dengan niat anak-anak yang tulus, niat anak-anak yang baik, yang ingin menghafalkan surah At-Tin, Allah akan memberi kemudahan kepada kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, Pak Guru contohkan cara membaca surah At-Tin, ya. Nanti dibaca seperti apa yang Pak Guru baca, agar makhrajnya, agar tajwidnya bisa benar dan tidak ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Anak-anak, itulah contoh membaca surah At-Tin. Jadi, untuk mempermudah anak-anak membaca surah At-Tin, untuk mempermudah anak-anak menghafalkan surah At-Tin, tadi sudah Pak Guru jelaskan, dibaca ayat pertama dulu. Kemudian setelah hafal, lanjut ayat yang kedua.
kemudian setelah hafal ayat yang ketiga. Setelah itu diulangi lagi dari ayat pertama, kedua, dan ketiga. Ternyata sudah hafal, sudah lancar. Kemudian baru melanjutkan ayat yang keempat, ya. Kemudian ayat yang kelima. Sudah hafal, dilanjutkan, ya. Sebelum melanjutkan ke ayat keenam, ulangi lagi hafalannya dari ayat pertama. Kemudian setelah hafal ayat kelima dan keenam, dilanjutkan dengan menghafalkan ayat ke-7, kemudian ayat ke-8. Mudah-mudahan anak-anak dapat menghafalkan surah At-Tin dengan baik dan benar. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, pembahasan yang kedua adalah menulis surah At-Tin. Perlu anak-anak ketahui bahwa menulis huruf Al-Quran itu akan memperoleh ilmu dan keterampilan serta pahala dari Allah SWT. Menulis huruf Al-Quran tidaklah sulit, asalkan rajin dan teliti serta penuh dengan kesabaran. Cara menulisnya adalah mulai dari sebelah kanan ke kiri. Dalam menulis huruf-huruf Al-Quran, sebaiknya memperhatikan letak huruf-hurufnya. Ada huruf yang ditulis letaknya di atas garis, ada pula huruf yang ditulis memotong garis pada buku kalian. Perhatikan contoh berikut ini. Mari kita berlatih menulis surah At-Tin yang dicontohkan oleh Pak Guru ini. Pada ayat pertama, lafal wattini wazzaitun. Tulisannya seperti ini. Wattini wazzaitun. Itu ada huruf yang berada di atas garis pada buku kalian. Ada huruf yang berada di atas baris dan ada huruf yang berada memotong garis buku yang Pak Guru contohkan ini. Kemudian pada ayat yang kedua, waturisinin, ya, wa memotong garis, kemudian to, waturisinin, wawunya memotong garis, ro-nya juga memotong garis, nun itu juga memotong garis ketika berada di akhir. Pada ayat yang ketiga juga sama anak-anak itu ya, lafal wahazal baladil amin. Nah, itu nanti ditulis wanya memotong garis gitu kan. Wahazal baladil amin. Kemudian yang nunnya juga memotong garis. Kemudian untuk ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-8, Pak Guru sudah mencontohkan. Ya, mohon maaf videonya agak kurang bagus karena memang ketika Pak Guru menulis langsung sambil Pak Guru rekam, jadi hasilnya seperti itu. Tapi insya Allah ketika anak-anak belajar dengan melihat penulisan di buku paket, insya Allah akan lebih baik, akan rapi, dan bisa terus menerus atau sering berlatih menulis agar tulisan anak-anak semakin baik dan bagus serta tulisannya juga benar. Yang jelas ketika anak-anak menemukan huruf wawu, huruf nun, ro, ya kan, yang berada di bawah itu yang memotong garis, penulisannya juga harus memotong garis. Itu cara menulis huruf hijaiyah atau menulis Al-Quran dengan baik.
Anak-anak, demikianlah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5 pada pelajaran yang pertama ini, yaitu menghafal surah At-Tin dan menulis surah At-Tin. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya. Mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang soleh dan solihah, menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang ahlil Quran. Amin ya robbal alamin. Anak-anak, bagi yang baru bergabung di channel Pak Guru, silahkan klik subscribe dan tombol loncengnya agar kalian akan selalu mendapatkan video terbaru dari Pak Guru selanjutnya. Terima kasih. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.